بسم الله الرحمن الرحيم. Pak, Kakak, like, komen. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah rabbil alamin al-qail ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. أما بعد حاضرين جماعة صلاة Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam. Nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa. Karena sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Dan khatib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan, menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu yang kita cintai. Olehnya judul khutbah Jumat kali ini adalah luangkan waktumu untuk ibumu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan yang besar dari ibu kita. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat ini, kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Allah menunjukkan kebesarannya. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Siti Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27 sampai 28. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata yang terekam dalam surah Maryam ayat 30 sampai 32. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa birram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku melaksanakan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Hadirin, mari kita garis bawahi dalam peristiwa yang luar biasa ini, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibunya. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih dalam keadaan bayi bersama ibunya Siti Hajar di Makkah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwa hingga 7 kali bolak-balik. Dan alhamdulillah, pertolongan Allah, akhirnya air Zamzam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umrah dan haji selayaknya selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala
dan kasih sayang Allah kepada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Hadirin, peristiwa yang terakhir, saat ibu Nabi Musa alaihi salam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Fir'aun sedang mencanangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihi salam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khiffati alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Fir'aun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibu Musa. Kita lihat betapa sentral peranan dari ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa-peristiwa di atas. Bahkan hingga Allah memberikan ilham kepada ibunya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga daripada berlian, dan dalam tingginya derajat itu, cinta ibu pada kita sungguh tidak bertepi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan semoga ibu kita seluruh amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khutbah pertama tadi, dari 3 peristiwa sangat jelaslah betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita kepada Allah dan tanda akan kemuliaan diri kita. Tentunya masih banyak peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah man haqqu bi husni suhbati qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibu. Bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas untuk waktu kita. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahala-pahalanya. Fa ya ayyuhal nas ittaqullaha ta'ala وَذَرُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَحَافِظُوا عَلَى الطَّاعَةِ وَحُضُورِ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة المصبحة بقدس فقال تعالى ولم يزل القائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر وأقم الصلاة